Sekali lagi ini pertemuan kita yang kelima untuk acara penulisan ilmiah bersama bagian Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Mudah-mudahan setelah seri selesai 8 kali sudah banyak paper yang bisa disubmit ya. Jadi hari ini presentasinya nanti oleh Dr. Bakti dan juga Dr. Alit. Ada 2, yang pertama adalah tentang bagaimana menulis metode dan desain ya. Yang kedua bagaimana tentang cleaning data dan presentasi data supaya tampak menarik gitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Dr. Bakti. Silakan Ya, Dok. sebentar, sedikit lagi. 15 detik lagi kayaknya nih. Oh, Dia oke, baik. lagi membuka PowerPoint. Baik. Jadi saya mohon nanti sekalian aja untuk nanti di break room. Kita hari ini ada tiga fasilitator ya bersama Dr. Alit. Jadi empat fasilitator dengan Dr. Alit ya. Jadi mungkin nanti Pak Evan bisa tolong nanti dibagi grup ya, 4. Silahkan aja nanti grupnya boleh pilih masuk ke masing-masing untuk kita bahas PR-PR yang ada kemarin. Oke, baik. Silahkan Dr. Bakti. Slide-nya sudah tampak. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa udah kelihatan ya slide-nya. Sudah Dok, sudah jelas Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita coba sedikit membahas lebih detail tentang methods. Bagaimana kita menulis method. Slide ini juga dibantu oleh bantuan dari NIH oleh Lori dan Willie McFarland. Ini sebenarnya adalah pola yang kita berusaha mengajarkan kepada teman-teman adik-adik sekalian, yaitu kita kan udah ngobrol tables, sudah ngobrol tentang apa sih main message dan tabel-tabelnya ya. Dan itu memang harus pertama kali dibuat karena di situ kita banyak brainstorming dan sebagainya. Sekarang setelah table itu udah lebih pasti, misalnya para pembimbing dan kalian sudah 78% yakin bahwa message-nya adalah itu dan table-nya sudah cukup, nggak usah cukup sampai 100%, sampai 70% rasanya udah oke, kayaknya kira-kira kita larinya ke sana. Mulailah bikin method. Urutannya adalah method, lalu result, lalu discussion, lalu introduction. Kenapa introduction terakhir? Saya sendiri belum tahu persis, tetapi sequence seperti ini yang jelas method dan result saya akan jelaskan kenapa method harus dilakukan duluan. Jadi the method itu tujuannya adalah menjelaskan bagaimana kamu melakukan penelitiannya dengan detail pada reader, dan jadi reader bisa menilai apakah temuan dalam laporan kita itu bisa reliable, bisa dipercaya. Jadi metode itu cukup penting ya. Jadi kalau saya kasih tabel ke kalian, kelihatan kesimpulannya bisa bagus. Tetapi misalnya saya presentasi, kamu ambil dari tabel dari presentasi orang, tabel kesimpulannya bagus bahwa obat ini efektif banget itu. Tapi kalau kamu mau menulis satu paper berdasarkan tabel itu nggak akan bisa kalau kamu tidak tahu metodenya. Nah, metode itu menunjukkan langkah-langkahnya sehingga mendapatkan data itu. Nah, jadi tujuan dari metode, tujuannya itu aja. Dan simpelnya no more than no less artinya adalah jangan kurang dari ini, jangan berlebihan juga kamu ngomongnya. Oke. Kenapa metode tidak dibikin awal duluan ya? Sebab gini, kadang-kadang KTA kalian itu panjang lebar ya metodenya.
Yang jelas kepustakaannya juga panjang lebar. Terus kadang-kadang juga satu project besar itu menghasilkan 2, 3, 4 paper. Dan dalam project besar itu metodenya sangat panjang lebar dari A sampai Z. Termasuk ada pemeriksaan A, B, C, D, dan E, dan sebagainya. Tetapi kita pada saat kita bikin main message sama tables, itu otak kita jadi berputar ke arah pembatasan. Kayaknya ini nggak perlu, kayaknya ini perlu. Akhirnya kita bilang, oke, main message-nya hanya 2, yaitu ini dan ini. Dan untuk mencapai itu, kita bisa menentukan metode-nya apa saja. Jadi kita tidak usah memasukkan metode yang tidak akan berhubungan dengan main message kita dan table-table yang akan kita sampaikan. Lalu kita kadang-kadang kita lupa untuk memasukkan analisis dan ukuran-ukuran yang berhubungan dengan main point of main point of paper kita. Nah, jadi methods itu bukan protokol. Protokol itu bisa 4-5 halaman, tapi methods itu harus ditulis ke dalam satu halaman ya. 1 halaman atau 1,5 halaman ya. Jadi itu adalah daftar daripada prosedur. Jadi jadi main message-nya adalah yang penting adalah ringkas dan lengkap tapi ringkas ya, ringkas. Ada 4 poin yang mesti diinformasikan dalam method. Satu adalah study design, kedua subject, ketiga measurement, keempat adalah analisis. Oke, ingat ya, 4. Study design, subject, sampling recruitment, measurement, analysis. Jangan dikurangi dari 4 sebab ini adalah yang minimal. Study design, subject, sampling, recruitment, measurement, analysis. Oke. Perlu diingat, sering sekali kita sudah gatel pengen menuliskan hasil penelitian. Kita punya sekian pasiennya laki perempuan. Nah, itu tidak dituliskan dalam method. Kecuali ada beberapa paper psikologi yang kadang-kadang memasukkan bagaimana subject description ya. Tapi kalau dalam penelitian biomedical kebanyakan tidak melakukan itu ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan result section. Seperti misalnya measure analysis, misalnya definisi daripada suatu diagnosis. Kadang-kadang kalau definisi diagnosis sangat banyak, kita bikin tabel sendiri dalam method. Bahwa contohnya kemarin aja kita ngobrol tentang data COVID ya. Bagaimana kita menilai comorbidity. Padahal comorbidity-nya ada lebih daripada 5 ya. Jadi kita satu-satu harus bikin definisi. Kita anggap pasien itu diabetes kalau apa. Kita anggap pasien itu PPOK kalau apa. Kita anggap pasien itu CAP kalau apa. Nah, itu mungkin definisi itu bisa masuk sebagai tabel dalam itu. Oke. Kalau misalnya dalam result itu ada hal-hal yang ternyata kita tarik keluar, itu di dalam method juga dihilangkan. Jadi harus nyambung antara method sama result itu kayak jembatan gitu. Jadi kalau jembatan yang sama tingginya, jadi kalau di sisi sini kamu bikin sesuatu yang 100 meter tingginya, di satu sisi juga 100 meter juga. Jadi benar-benar sama besar dan kira-kira sebanding. Bahkan kadang-kadang method sama result kita suka asumsikan, ya kalau bisa jumlah teksnya mirip lah, misalnya method jumlah teksnya ada 800, kalau bisa result 800 juga gitu. Jadi jangan metodenya sampai 2000 kata, ternyata resultnya hanya 500 kata, itu kelihatannya nggak seimbang ya. Kelihatannya nggak seimbang. Biasanya kita berusaha mirip. Misalnya metodenya 500, lalu resultnya kira-kira 600 gitu. Atau sebaliknya, metode kadang-kadang lebih banyak daripada result. Ya. Nah, metode itu ada subheadingnya. Subheadingnya tadi yang kita bilang 4 bagian itu, yaitu study design, bla 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 gitu ya. Nah, itu biasanya sesuai dengan masing-masing paper yang dibikin. Kadang-kadang ada paper tertentu, jurnal tertentu yang mintanya sesuai dengan subheading tertentu. Jadi coba dilihat, ada nggak paper itu minta subheading tertentu ya.
Jadi kita mulai menulis metode dengan subheading itu. Kalau saya sih suka minta dari para orang anak-anak yang membantu nulis, coba bikin poin-poin dulu, poin A, poin B misalnya. Studi desain adalah ini, rekrutmen pasien dilakukan tanggal segini, terus pasien adalah orang segini dan segini, gitu. Poin-poin dulu dimasukin. Nanti baru sesudah itu dibahas sama pembimbing, baru masukkan ke dalam teks. Ya, jangan buru-buru juga kamu bikin teks panjang lebar, nanti present ke pembimbing udah dalam bentuk teks yang panjangnya misalnya 1000 kata. Mengecilkan 1000 kata itu juga nggak mudah loh. Kalau 1000 kata udah dibikin kayak karangan yang indah gitu, mengecilkannya itu juga susah karena kita mikirnya di 2 kali. Ini paragraf cerita tentang apa sih? Poin-poinnya apa aja sih? Lalu kita bilang, oh poinnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita pendekin lagi supaya 4 poin itu tidak hilang, tapi kata-katanya lebih singkat. Lihat nggak? Itu prosesnya jadi ada 2 kali. Tapi seandainya kalian memberikan poin-poin dulu, jadi poin-poinnya udah kasih lihat. 1, 2, 3, 4. Oh, kamu mau bicara poin ini, ya sudah. Jadi lebih cepat ya. Jadi beda dengan kita cara nulis zaman dulu di mana kita mengarang dinilai berdasarkan berapa jumlah halaman kita berhasil tulis. Jadi nanti dari poin-poin itu kita bikin menjadi paragraf-paragraf singkat sesuai dengan pola pikir. Ya, ini adalah kondisi minimal subheading method yang ada di dalam paper, yaitu overall study design. Mungkin adalah paragraf terakhir dari introduction daripada method ya. Method itu kan ada introduction-nya juga. Atau maksudnya last paragraph daripada introduction section ya, daripada bagian paragraf. Kadang-kadang bisa juga ditaruh di situ. Lalu subject, measure, dan analisis. Jadi itu mungkin bisa untuk suatu paper yang ringan, yang singkat, hanya 1000 kata, mungkin overall study design-nya bisa taruh di main paragraph, last paragraph daripada introduction, sehingga nanti metodenya tinggal langsung ke subject, measure, dan analisis. Lalu kalau subheading yang lebih jelimet, yang lebih panjang, ada lagi contohnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 8 subheading. Overall study design, setting, study subject, measurement, intervention, statistical method, laboratory method, ethical consideration. Oh, bagus. Bagus. Kalau bisa begini, kalau suatu penelitian yang besar, primary data, kayaknya harus begini ya. Oke. Lalu menyingkat kata ya, menyingkat kata. Kalau kita bikin satu metode itu kita usahakan bikin kalimat aktif ya, kalimat aktif. Aktif adalah we conducted a study, bukan a study was conducted, ya itu ya. We conducted a study, karena kalau kita bikin aktif tuh jauh lebih mudah membuatnya dan jauh lebih mudah membacanya. We conducted a study about the effect of Y on Z in a population of W in Q for year R to S ya. Terus yang dibilang pivotal sentence itu adalah usahakan menggabungkan beberapa fakta itu sekaligus, tapi tentunya tidak membuat menjadi makin rumit ya. Kalau ini kan jelas, sentence-nya mulai dengan study subject, lalu overall study design ya. Jadi langsung jelas dalam satu kalimat. Ini mungkin aja di bagian akhir dari introduction kalau itu suatu paper yang singkat. Pivotal sentence itu maksudnya adalah kalimat yang dibikin bergabung dan itu membahas satu study X yang semua fakta-fakta itu berpusat pada study X. Nah, overall study design. Nah, ini overall study design selalu menjadi pembahasan ramai di kita. Sebenarnya kita nggak usah terlalu, ya, study design itu nggak usah terlalu kaku juga, tapi juga nggak usah terlalu, tapi tetap harus ada basicnya. Kita harus ngerti apa itu case control study, kita harus ngerti apa itu cohort study. Baru kita bisa bilang bahwa study kita bukan itu loh, bukan case control maupun bukan cohort. Study kita bukan randomized control trial, study kita bukan pre dan post oscillation, study kita bukan qualitative study. Satu hal yang belum ditulis di sini apa? Misalnya diagnostic study, ini kan belum ada di sini ya.
Karena cara desainnya juga beda banget, cara mengambil pasiennya berbeda. Ya. Dan basic study design ini kalau kita paparkan dalam method, dalam nomenklatur yang umum seperti ini, itu akan mudah sekali pembaca menerimanya ya. Kalau misalnya kita bikin terlalu jelimet, misalnya descriptive analytic cross-sectional design. Nah, apa itu descriptive analytic cross-sectional design? Kita bilang aja cross-sectional observation of bla 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 gitu. Atau secondary data dari pasien itu yang dinilai secara case control atau dinilai secara retrospektif cohort. Ini selalu menjadi diskusi yang ramai kalau acara ginian. Silahkan disampaikan dalam diskusi nanti. Tentunya tiap pembimbing kadang-kadang punya pandangan berbeda-beda, jadi kamu cari beberapa pembimbing, nanti kita lihat yang paling praktis. Contohnya adalah overall study design ini adalah we conducted a randomized control trial to assess the effect of VCT on transfusion transmitted infection among blood donor in Brazil. Itu kan cukup jelas ya, we conducted bla 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 gitu ya. Jadi we conducted jelas, itu satu aktif, kalimat aktif. Randomized control trial jelas bentuknya udah, to assess the effect of offering voluntary efek dari intervensinya adalah VCT pada transfusi pada blood donor di Brazil. Lalu yang kedua adalah contohnya adalah we analyze trend in the prevalence of HIV infection over 9-year period from a large database of Ugandan VCT client tested at 4 established site. Dengan kalimat ini kita sudah bisa menjelaskan bahwa dia menganalisis data sekunder prevalence HIV selama 9 tahun dari database di Ugandan VCT client dalam 4 sites. Jadi kalimat seperti inilah yang kita harapkan. Jadi langsung dia menjelaskan bahwa desainnya seperti apa. Lalu kalau kita masuk ke dalam study subject, kita harus menjelaskan inclusion exclusion criteria, sampling design, time frame, location and setting, prosedur daripada pasien itu datang, ya, mobilization, selection, initial contact, enrollment dan consent. Ya. Tentang sampling design itu satu kuliah sendiri, tapi nggak usah susah-susah lah. Yang paling sering di klinis kan biasanya adalah konsekutif, random, atau purposive sampling, gitu-gitu aja sih kebanyakan kan, atau ya gitu aja yang paling sering. Jadi kita usahakan di kita yang sering-sering aja dan mudah diterima. Kalau misalnya di luar daripada itu coba kita diskusikan. Lalu ini dia sampling design. Multi-stage cluster, aduh penyakit dalam jarang sekali pakai. Simple random, kalian bisa ngerti semua ya. Seperti di kelas gitu, kita randomisasi orang bagi 2 gitu. Consecutive sampling, sering sekali kita lakukan pada pasien kita. Case control dan nested case control ini sering menjadi perdebatan. Kalau ada isu soal ginian, tolong nanti didiskusikan. Saya siap untuk berdebat dengan teman-teman supaya tujuannya bukan itu ya, supaya kita sama-sama saling mengerti. Kalau subsample of larger study itu kan jelas suatu nested ya, nested cohort atau nested case control bisa juga. Respondent driven sampling ini adalah snowballing sampling adalah kalau misalnya kita mengambil pasien, biasanya pasien yang susah tuh pasien misalnya MSM ya, men having sex with men. Kalau kita mau random dari mana gitu. Kalau kita mau purposive dari mana, kita nggak punya database-nya kan. Jadi respondent driven sampling tuh kayak gitu. Jadi kalau dapat 1, tolong dong panggilin lagi 5 pasien teman kamu lah. Saya kasih duit 50.000 per orang yang kamu datengin. Itu adalah respondent driven sampling ya. Kita bisa bilang juga snowball sampling. Time location sampling mungkin kayak survei ya. Lalu measurement. Prediktor variabel. Prediktor variabel yang menentukan prediktor. Lalu kita biasanya dipresentasikan secara kronologikal ya.
masuk dari yang mulai kurang sensitif ke yang makin sensitif. Misalnya demographic, general health, HIV knowledge, attitude, dan risk behavior. Kalau BHC soal masalah itu ya. Atau kalau kita di klinis kan kebanyakan adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, follow up, lalu laboratorium. Atau sesudah itu bisa follow up atau outcome ya. Dan kita memilih variabel-variabel measurement yang benar-benar akan disampaikan ke dalam result. Ini sudah diulang berkali-kali supaya kita sesimpel mungkin dan seringkas mungkin. Variabel outcome mungkin detailnya lebih luas. Lalu ini juga termasuk hasil laboratorium akhir dan mungkin juga mempunyai heading yang berbeda. Laboratory methods ini mungkin di dalam heading yang berbeda. Kita bicara screeningnya mungkin, lalu confirmatory testnya. Kadang-kadang kita juga harus menyampaikan definisi. Apa yang kita sebut dengan COVID confirm, apa yang kita sebut dengan COVID variable, ya, COVID probable dan suspect. Gitu. Kalau kita menggunakan satu tes ELISA atau tes PCR, maka kita harus menjelaskan product name dan kira-kira apa itunya. Tapi tentunya nggak selalu bisa ya. Kalau COVID ini mungkin produknya bisa macam-macam. Tapi kalau kita menjelaskan aja bahwa itu macam-macam. Pokoknya prinsipnya jangan nipu aja gitu kan. Kalau emang hasilnya datang dari 3 laboratorium yang berbeda ya bilang aja kita tidak bisa menentukan produknya dari mana. Kadang-kadang dalam satu laboratorium method misalnya how to measure cytokine interleukin 6 dan ternyata itu sudah ada papernya. Dan kita tinggal bisa bilang bahwa interleukin 6 was measured using this protocol, reference apa? Referensinya si Anu yang pernah mempublish di sini. Udah, jadi itu jauh lebih mudah dan meningkatkan methods kita. Oke. Ya. Ini mungkin special situation ya. Special situation ini mungkin ya kayak sekarang gini ya, misalnya kita ambil secondary data atau kita ngambil data dari rumah sakit 1 tahun yang lalu, itu kadang-kadang kamu harus menjelaskan dengan detail bagaimana mendapatkan datanya kan, dan seringnya banyak yang missing, banyak yang kelemahan dan sebagainya, itu dijelaskannya kayak kita ngambil data sensus. Statistikal. Nah, statistikal ini mesti dijelaskan, yang biasanya kita tentunya univariat, bivariat, multivariat. Kalau multivariat tentunya jelaskan inclusion criteria variabel mana yang diambil. Apakah yang signifikan, apakah yang p-value di bawah 0,1 dan kenapanya ya. Lalu juga jelaskan variabel-variabel yang menurut kamu confounding dan adjusting dan bagaimana distribusi daripada variabel-variabel itu. Jangan lupa dalam metode itu misalnya kita mengambil secondary data analysis. Contoh yang paling bagus adalah, ya yang paling gampang adalah COVID sekarang ya. Kita punya 700 pasien. Tapi akhirnya pada saat kita cleaning data ternyata yang bisa bersih hanya 300 pasien. Lalu kita harus menjelaskan kenapa hanya dapat 300 bukan 700. Dan bagaimana distribusi yang 400 terhadap yang 300, apakah sama, berbeda, dan sebagainya. Itu namanya analysis of potential bias. Ya. Participant versus non-participant. Seandainya di non-participant ternyata seksnya lebih banyak laki, tetapi di participant lebih banyak perempuan, nah itu kita akan berhadapan dengan bias. Bukan berarti kita tidak layak publikasi, jangan terlalu cepat menyerah dulu, bahwa data kita missing 400, jangan dulu. 300 data juga cukup bagus kok, cukup banyak. Tapi kita harus menjelaskan aja dan berusaha mengerti database kita dengan cara stratifikasi, dengan cara menilai yang participant versus non-participant. Tentunya yang non-participant kan datanya lebih dikit karena mereka nggak punya data sakit, nggak punya data laboratorium. Tapi paling sedikit kita menilai biasnya itu dari sisi demografinya aja, sex, age. Kalau bisa comorbidity ya. Paling sedikit sex, age, dan waktu
waktu datang ke rumah sakitnya gitu kan. Itu paling 3 variabel yang pasti ada pada non-participant sekalipun. Terus kadang-kadang kita juga mesti lakukan potential bias, menilai dalam orang-orang. Kalau misalnya kita menilai suatu outcome, maka kita harus menilai loss to follow up dibandingkan dengan pasien-pasien yang bertahan dalam cohort. Terakhir adalah ethical consideration. Ya, ethical consideration ini ditaruh di akhir. Ya. Ethical consideration ini ya banyak contohnya sih. Kita harus kasih tahu approval IRB, informed consent. Kadang-kadang pada beberapa kondisi tertentu itu kita perlu menuliskan lebih detail, seperti contohnya pada vulnerable population, misalnya kita meneliti lembaga pemasyarakatan. Terus kita menggunakan secondary data, kadang-kadang kita dapat waiver untuk informed consent. Ya. Waiver informed consent itu saya rasa untuk secondary data bisa diperoleh. Contoh, human subject review board in Zimbabwe and the United States approved the study protocol, written informed consent was obtained. Contoh, ya kita sudah bisa melakukan ini kan. Ini juga contoh bahwa pada pasien-pasien, pada kondisi di mana orang-orang di lapas yang mereka mungkin tidak bisa memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk dirinya sendiri. Ya. Ya, ini satu hal yang penting juga diketahui oleh para penulis, calon-calon penulis dan penulis. Carilah pedoman untuk model daripada suatu paper yang kamu mau tulis sesuai dengan desainnya, sesuai dengan tabelnya, sesuai dengan topik dan scope of study-nya ya. Jadi dengan kita melihat 2, 3, 4 paper aja udah cukup, kita bisa membilang bahwa oh tabel kita is lebih daripada average, bagus gitu. Lebih daripada umumnya paper-paper di Indonesia, itu yang kita mau kan. Supaya kita bisa mencapai standar internasional. Terus ada beberapa guideline yang juga sudah umum dan diminta oleh beberapa publikasi. Kalau kita melakukan randomized control trial, maka hubungilah webpage yang namanya CONSORT. CONSORT singkatan dari Consensus of bla 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 in Clinical Trial ya. Itu ada isinya itu adalah suatu formulir checklist bahwa kita sudah menyampaikan semua yang diperlukan untuk suatu randomized control trial. Misalnya inklusi-eksklusinya sudah dituliskan, bagaimana pasien di exclude sudah dikeluarkan, bagaimana partisipan yang tidak menyetujui partisipasi sudah dijelaskan gitu-gitu ya. Jadi reviewer akan melihat itu. Seandainya kita udah lolos administrasi ya itu akan dinilai. Kalau itu masih belum masuk juga ya keluar, kita nggak jadi diterima untuk publikasi. Nah, untuk observational study dari kebanyakan teman-teman mungkin observational study yang bisa dipakai adalah STROBE dan STROBE FDS. Nanti cek aja di webpage pasti ada ya. Kita nggak akan khusus membahas ini, tetapi silahkan lihat sendiri dan kalau ada problem nanti diskusikan aja. Kualitatif study saya rasa di kita belum ada yang kualitatif, saya nggak tahu. Kualitatif itu tentunya problemnya lain sendiri lagi, bagaimana analisisnya juga berbeda. Tapi kalau ada adik-adik yang menulis beginian, silahkan kasih tahu saya. Kita nggak kekurangan orang jagoan di Unpad yang bisa membantu untuk kualitatif study. Oke, ini adalah suggested order of writing dan kita mengikuti ini kan selama ini. Dan kami sudah menjelaskan tentang table and figures. Nah, saya sudah menjelaskan method. Mungkin next adalah results ya. Tetapi mungkin sebelum result kita akan bahas tentang cleaning data dulu ya. Kadang-kadang cleaning data itu sambil jalan. Jadi pas kita mau bikin tabel, oh ternyata masih kurang cleaning data lagi. Tapi kalau misalnya kamu kerja dengan tim, ya satu orang udah bisa nulis method gitu. Jadi begitulah. Ini adalah sequence yang akan kita pakai. Jadi next time kita akan bicara tentang result. Saya rasa ini sudah selesai. Dr. Lani sudah selesai. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Dr. Bakti. Untuk result memang kita masing-masing paper untuk sendiri-sendiri bagaimana menulis resultnya, tapi nanti sambil kita di latihan ya.
sekalian juga result, boleh Dr. Alit sedikit akan membahas tentang bagaimana present result dari data itu ya, supaya tampak menarik dan apa yang harus disebutkan. Karena minggu depan topik saya tentang discussion dan conclusion ya. Baik, terima kasih Dr. Bakti. Saya simpan dulu pertanyaan untuk Dr. Bakti, boleh nggak? Nanti kita setelah selesai kuliah dari Dr. Alit, saya persilahkan Dr. Alit ada di sini. Silakan Dr. Alit kalau mau ditampilkan slide-nya. Baik, terima kasih Dr. Lani atas kesempatannya. Izin share screen ya, Dok. Ya, silakan. Sudah terlihat mungkin, Dok? Sudah, tapi belum slideshow. Oh. Sebentar, Dok. Sudah slideshow belum, Dok? Belum. Ada yang tahu mungkin? Ya? Apa yang tahu gimana cara mencetnya? Saya sendiri belum tahu. Sebentar, Dok. Pakai Keynote itu ya, terlalu canggih buat saya. Silakan, Dok. Sudah terlihat? Sudah. Bagus. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, Dokter, dan rekan-rekan sejawat yang saya hormati. Mohon izin memperkenalkan diri mungkin, Dok, sebentar, karena kalau Dokter Bakti kan sudah sangat dikenal ya, tidak perlu diperkenalkan lagi. Saya lupa membosankan. Saya waktu yang pertama kali saya sudah memperkenalkan Dr. Alit, tapi boleh Dok, silakan Dok. Oh, biar sudah. Tidak kenal, tidak disayang, jadi supaya disayang di IPD harus dikenalin. Silakan. Terima kasih, Dok. Baik, nama saya Raspati Cundarani Kusuma Dinata. Saya sering dipanggil Alit karena bungsu nggak jadi sebetulnya. Saya adalah alumni dari FK Unpad Angkatan 97 dan saya sudah menjadi staf di Pusat Studi TB HIV waktu itu ya, di kelompok kerja tuberkulosis sejak tahun 2009. Saya memperoleh master di bidang epidemiologi pada tahun 2017 dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, dan saat ini saya sedang menjadi mahasiswanya Dr. Bakti untuk PhD di Radboud University of Medical Center. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi mengenai cara manajemen data dan bagaimana cara mempresentasikan data ilmiah. Belum berubah ini ya, Dok? Oh, udah. Nah, pertama mengenai data cleaning terlebih dahulu. Apa sih yang disebut dengan data cleaning? Nah, data cleaning ini sebetulnya merupakan bagian dari suatu proses manajemen data, di mana manajemen data ini idealnya direncanakan secara baik oleh peneliti dan ahli statistik di awal. Jadi kita melibatkan ahli statistik itu sebaiknya di awal saat kita mendesain studi dan bukan di akhir setelah data dikumpulkan gitu ya. Karena ini perlu untuk planning bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana analisisnya gitu. Kemudian sebelum data cleaning ini ada proses manajemen datanya itu, ada yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sumber datanya. Nah, sumber datanya ini mau dari mana? Apakah kita membuat kuesioner atau kita ambil dari status pasien atau medical record pasien, atau dari hasil-hasil pemeriksaan penunjang, laboratorium, ronsen, dan lain-lain. Kemudian kita harus pikirkan juga alur datanya, dari mulai data dikumpulkan sampai diinput ke dalam suatu database. Ini mungkin kita perlu suatu koordinasi ya, karena orang yang mengambil data dengan orang yang mengentrikan ke data itu mungkin berbeda. Kemudian orang yang menganalisis data juga mungkin beda. Jadi ini kita perlu koordinasi dan kadang-kadang kita harus bolak-balik dalam proses data cleaning nantinya.
Kemudian proses ekstraksi data, ini dari sumber data atau dari data collection form ke database, ini perlu yang namanya coding ya. Nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga perlu diperhatikan identifikasi, jadi nomor formulir jangan sampai tertukar, nomor responden, nomor sampel, nomor medrek, tanggal, kemudian jika diperlukan tentu kita perlu juga inisial pemeriksa, inisial enumerator agar kalau ada data yang tidak jelas atau yang missing bisa kita track gitu ya, kita lacak. Dan yang terakhir tapi juga sangat penting adalah keamanan dan backup data, yaitu ya biasanya nanti masing-masing diberi misalnya untuk yang mengentri data itu adalah username dan password tersendiri. Kemudian bagaimana data itu jangan sampai hilang. Jadi kita biasanya setelah entry data kemudian kita ada proses backup misalnya seminggu sekali kita download dan kita simpan, kemudian kita beri tanggal, ini tanggal sekian. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu terjadi misalnya di elektronik ataupun pada kertasnya gitu kita punya backup. Nah, ini adalah contoh komputer database atau sistem informasi yang kita buat gitu kan ya, sama-sama dibantu sama tim dari database dan juga Pak Evan. Di sini contohnya seperti ini dengan menggunakan REDCap. REDCap itu sebetulnya adalah singkatan dari Research Electronic Data Capture. Ini dibuat oleh Vanderbilt University. Dan ini sangat convenient untuk researcher gitu ya, karena kita bisa langsung mengentrikan data di sini dan kita bisa download dalam bentuk langsung ke file yang sesuai dengan statistical package, misalnya Stata atau SPSS atau R atau SAS dan seterusnya. Nah, jadi kondisi yang penelitian saat ini sebetulnya sudah cukup canggih gitu ya. Kita tidak lagi mengandalkan kuesioner yang berbentuknya kertas gitu, tapi bisa langsung dientrikan ke suatu sistem informasi. Ini yang dalam bentuk komputer base ya, atau desktop, tapi bisa juga kita buat itu dalam bentuk seperti aplikasi yang bisa di-download dari Google Play misalnya. Nah, ini contohnya mobile lab registration. Ini bisa dipakai di HP. Jadi kita entry datanya pakai HP aja atau pakai tablet. Seperti itu. Kemudian tadi saya juga menyinggung tentang coding. Biasanya kalau pada sistem data seperti ini kita sudah otomatis melakukan coding juga ya. Contohnya kalau kita klik di sini Fasiankes pengirim, maka akan keluar di sini langsung keluar rumah sakit atau dinkes. Nah, ini biasanya sudah di-coding. Misalnya rumah sakit itu kodenya 1, dinkes itu kodenya 2, dan ini nanti akan memudahkan pada saat kita akan analisis data. Nah, kemudian ini data, kembali lagi kita ke data cleaning, itu tadi data masih input data. Nah, sekarang kita data cleaning. Data cleaning sendiri itu adalah suatu proses mempersiapkan dataset sebelum kita melakukan analisis, dan ini dilakukan setelah data diinput ke dalam suatu database. Nah, proses memastikan data cleaning ini adalah suatu proses supaya kita bisa memastikan data yang diinput itu akurat, dan kita juga harus bisa meminimalisasi jumlah data yang hilang. Gitu ya, karena data yang tidak akurat, maka kita bisa jadi ada kesalahan pada analisis dan penarikan kesimpulan. Kalau terlalu banyak data yang hilang, maka bisa terjadi bias, dan kalau kedua hal terjadi di atas terjadi, maka tentunya kualitas data penelitian kita pun menurun. Nah, ini contoh saya ingin memperlihatkan contoh bagaimana kita melakukan data cleaning ya. Ketika kita sudah ekspor datanya dari REDCap, kemudian saya masukkan ke Stata, ini salah satunya Stata, salah satu statistical package yang bisa digunakan. Mungkin teman-teman di sini lebih familiar dengan SPSS. Nah, di sini kita bisa memeriksa berapa sih data leukosit yang missing misalnya. Nah, dengan memasukkan perintah inspect leukosit, maka mereka akan mengeluarkan ini outputnya
total datanya ada 306 dan yang missingnya ada 6. Kemudian jika kita ingin tahu rekod apa sih ID pasien mana aja yang missing datanya, maka kita bisa memasukkan perintah berikutnya, itu list record ID, misalnya ya, if trombosit sama dengan titik. Kalau di Stata titik itu adalah missing. Tapi mungkin beda-beda di statistika package yang lain. Nah, ini keluarlah langsung data ID-nya. Dari sini kita bisa kemudian ambil datanya, kita import lagi ke Excel misalnya. Kalau untuk bisa kita berikan lagi ke misalnya asisten riset atau petugas yang mengentrikan data supaya bisa dicek rekod ID mana saja yang datanya masih kurang gitu, masih hilang. Nah, selain itu kita bisa copy kan, misalnya kita copy ke Excel nih, karena mungkin asisten risetnya nggak punya Stata gitu kan ya. Jadi kita copy aja ke Excel yang pasti semua orang punya. Nah, di sini ada ID-nya, kemudian kita bisa cek juga data yang kita pikir kok aneh gitu ya. Misalnya, oh kok trombosit 340 apa betul? Coba tolong dicek gitu di yang record ID nomor 811 apakah betul trombositnya 340. Karena kan kebayang kalau kita lakukan analisis dengan mengikut sertakan data ini, mungkin kan nanti datanya jadi median atau minnya jadi nggak sesuai gitu ya, karena ini terlalu jauh. Kemudian kita sort dulu jadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian saya temukan juga di sini di bagian bawah ini ada yang datanya sampai trombositnya itu 2.780.000 gitu. Nah, ini juga kan perlu dicek apa betul gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan untuk setiap variabel mulai dari misalnya hemoglobin, leukosit, limfosit dan seterusnya, usia, jenis kelamin apapun variabelnya bisa kita cek seperti ini. Kalau kita variabel penelitian kita cuma sedikit dan juga subjeknya sedikit, mungkin ini mudah sekali kita lakukan gitu ya, dan bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya ini dari data sekunder, kemudian datanya beribu-ribu, kemudian yang mengentrikannya juga banyak gitu ya. Nah, ini sistem seperti ini mungkin kita perlu lebih lebih di establish gitu ya di kerja timnya kita. Demikian mengenai data cleaning, mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Selanjutnya bagaimana kita akan mempresentasikan suatu data yang sudah kita kumpulkan. Ya, ini saya akan menunjukkan dua macam data saja. Yang pertama adalah dua macam tabel. Yang pertama adalah tabel yang deskriptif, biasanya isinya adalah frequency distribution saja. Kemudian kelompok yang ingin kita lihat datanya biasanya kita taruh di kolom, sedangkan variabel independen kita simpan di bagian baris, dan bisa kita pakai ini biasanya untuk mendeskripsikan karakteristik awal studi partisipan kita ya, biasanya di tabel 1. Atau bisa juga pada cross-sectional studies itu untuk melihat asosiasi yang secara deskriptif aja gitu, yang tidak pakai analisis yang jelimet gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang cross tabulation, ini yang tadi Dr. Bakti mungkin juga sudah menyampaikan, ada analisis univariat atau multivariat dan seterusnya. Ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin menjelaskan hubungan dari beberapa variabel dan kita gunakan pada studi-studi yang analitik. Ini adalah bagian-bagian dari tabel. Ini ada judul, tentu judul itu harus singkat, padat, tapi harus jelas. Sehingga tabel itu bisa dibaca bisa dimengerti tanpa kita harus membaca teksnya. Jadi kita lihat tabelnya saja kita sudah bisa cukup paham gitu. Ini sedang menggambarkan apa tabelnya. Kemudian ada judul kolom. Ini ada misalnya kasus, kemudian kontrol, kemudian ada odds ratio. Nah, di sini ada isi dari tabel, dan di bagian bawah ini juga ini tidak kalah pentingnya ada footnote. Biasanya kita kalau ada singkatan itu harus diberikan keterangan di sini. Kemudian keterangan-keterangan yang lainnya bisa kita taruh di footnote.
Nah, ini contoh tabel yang jelek ya, karena ya bingung kan lihatnya juga ya. Ini hanya deretan variabel gitu, kemudian ini adalah angka-angka, dan ini jenis-jenis apa isi nutrisinya. Tapi kan kita lihatnya ini tidak berdasarkan alfabet juga gitu ya, tidak berdasarkan apapun, sehingga kita mungkin agak pusing lihatnya. Sementara tabel yang baik itu mungkin contohnya seperti ini. Kita sudah kategorikan misalkan dengan protein ya protein sendiri, karbohidrat sendiri, kemudian sayur-sayuran, sayur-sayuran. Jadi lebih jelas, lebih mudah ketika kita ingin mencari sesuatu di dalam tabel itu. Nah, ini salah satu contoh descriptive table biasanya tentang karakteristik demografi atau ya pada subjek penelitian kita. Biasanya hanya berupa frekuensi tabel saja, jadi hanya jumlah dan persentasenya. Jadi jumlah seluruh partisipannya ada 651 nih misalnya. Nah, yang laki-laki ada 218, nah itu adalah 33,5% gitu. Ya udah, hanya begitu saja gitu kan ya, tabel deskriptif itu. Nah, kita bisa lihat di sini juga cukup jelas adalah kita bisa menggunakan indentasi ya. Jadi di sini ada tab gitu ya. Kita kasih tab, kita kasih jarak, kemudian jadi ini adalah kelompok umur, jelas. Dan ini adalah kelompok pendidikan gitu. Berbeda dengan yang di atasnya, ini adalah marital status, atau di sini berbeda dengan yang di bawahnya adalah kelompok pekerjaan. Jadi ini salah satu contoh tabel yang baik ya. Yang tidak pernah kita lihat di jurnal-jurnal adalah tabel itu ada garis vertikal gitu ya. Jarang sekali kita kayaknya nggak pernah ada gitu ya. Kalau selalu garisnya itu paling horizontal saja, jadi tidak ada garis vertikal. Nah, ini juga salah satu contoh yang lain, bisa saja dibuat selain indentasi, dibuat juga warna yang berbeda gitu di antara satu garis dengan garis yang lain, tapi tidak dibuat garis-garis. Di garis itu hanya bagian atas dan bagian bawah dan bagian judul kolom. Juga tidak ada garis vertikal ya, kita lihat. Di sini kali kalau kita bisa lihat Indonesia, oh yang putih berarti kan yang ini gitu ya. Bukan, tidak keliru dengan melihat negara-negara yang lain. Misalnya ada kacamatanya silindris, kadang kan suka nggak lihat lurus. Nah, kalau begini kan kita pasti tidak keliru gitu. Nah, ini contoh tabel analitik. Di sini ada karakteristik kategori ya. Di sini misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kemudian ini adalah perokok dan ini yang tidak pernah merokok. Nah, di sini adalah jumlah dan presentasi. Ini sebetulnya tergantung dari jurnalnya juga. Jadi, kalau jurnal yang ini, dia memang minta format tabelnya seperti ini. Jadi, N dan persen tadi dibedakan kolomnya. Beda dengan yang ini, misalkan N dan persen bisa. Kalau yang ini sih biasanya karena kita bebas aja. Dan kita tidak ingin terlalu banyak kolom, sehingga kita satukan seperti ini. Atau ini lebih praktis gitu kan ya. Tapi kalau di sini memang jurnalnya yang minta seperti ini, jadi bisa kita buat seperti ini, N persen, kemudian p-value-nya di akhir, dan ini sudah dilakukan analisis, jadi tidak hanya deskriptif, tapi ada analisisnya walaupun hanya sederhana menggunakan chi-square. Dan jangan lupa di sini ada singkatan juga tetap gitu ya, kita berikan keterangan. Nah, ini salah satu contoh tabel yang lebih rumit. Ya, karena di sini kita ingin melihat hubungan antara usia, jenis kelamin, kemudian status merokok dengan TB terkonfirmasi bakteriologi. Misalnya ya ini, jadi kita ada di sini ada odds ratio, kemudian interval kepercayaan 95%, kemudian p-value-nya, dan kemudian ada adjusted odds ratio. Ini harus jelas juga sebetulnya adjusted odds ratio itu berdasarkan satu sama lain mungkin ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga contoh yang lebih simpel. Mungkin kalau di sini referensi itu 1 itu menggunakan angka 1, tapi kalau di sini menggunakan tulisan ref. Tapi itu sama saja sebetulnya. Ini di mana kelompok yang di atas ini adalah kelompok referensi.
Nah, ini adalah bagaimana kalau kita membuat tabel. Yang pertama yang bagus itu adalah yang pertama tentu harus jelas. Yang jelas itu apanya? Dari awal, yaitu dari judul harus jelas tapi padat, jangan terlalu panjang juga. Kemudian kita bisa menggunakan huruf besar jika memang diperlukan. Jangan lupa kita harus menggunakan satuan atau unit of measurement. Kemudian kita bisa menggunakan kontras supaya lebih mudah dibaca. Kita bisa tebalkan. Kita bisa juga gunakan font size yang berbeda untuk level yang berbeda. Tapi ini biasanya jadi agak complicated ya. Tapi mungkin kalau misalnya masih baik, dibacanya enak gitu, nggak masalah. Kemudian indentasi tadi sudah saya sampaikan contohnya. Kemudian alignment-nya. Kalau teks tadi bisa kita lihat di sebelah kiri, kolom itu karakteristik misalnya itu harus sebelah kiri gitu ya. Tapi kalau di angka-angkanya bisa kita taruh di tengah atau bisa ditaruh di sebelah kanan justru. Karena kalau misalnya puluhan, satuan, ada yang puluhan, ada yang satuan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Itu akan lebih mudah jika dia disimpan di sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat yang mana yang angkanya besar, yang mana yang angkanya kecil dengan mudah. Selain itu, tadi susunannya. Jadi kalau ada variabel-variabel yang mirip, kita susun berdekatan. Misalnya umur, jenis kelamin, dan terus kalau pada clinical studies mungkin anamnesis dulu gitu ya, hasil-hasil anamnesis, hasil-hasil pemeriksaan fisik, hasil-hasil lab, dan seterusnya. Lalu kita gunakan footnote untuk menambahkan informasi yang diperlukan. Nah, selain menggunakan tabel, juga kita biasanya menggunakan gambar ya. Tapi kapan kita harus menggunakan tabel dan kapan kita harus menggunakan gambar? Kalau kita punya kelompok yang ingin kita teliti itu, ataupun value yang kita ingin tampilkan itu kurang dari atau sama dengan 3 kategori, maka kita bisa gunakan tabel. Atau kalau nilai numeriknya itu penting, jadi kita perlu, ini penting misalnya ingin menunjukkan usia, ingin menunjukkan misalnya apa ya, median leukosit atau apalah gitu ya, yang diantara dua kelompok yang berbeda itu sangat jauh berbeda misalnya, itu bisa kita tunjukkan dengan menggunakan tabel. Tapi kita bisa menggunakan gambar jika pola overall pattern, pola data kita secara keseluruhan itu lebih penting daripada nilai-nilai numerik secara detail. Dan kita juga bisa menggunakan gambar untuk menunjukkan adanya tren. Mungkin ketika kita uji secara statistik itu tidak signifikan, tapi ketika kita gambarkan, kita visualisasikan, maka terlihat adanya tren gitu. Nah, ini contoh scatter plot. Contohnya suatu gambar, kalau kita lihat di sini sebelah kiri ini ada aksis, ini adalah usia dalam tahun, kemudian ini adalah indeks massa tubuh kilogram per meter persegi, dan ini judulnya. Itu kita ingin membandingkan usia dan indeks massa tubuh pada pasien TB dengan dibandingkan dengan yang TB dengan DM misalnya. Nah, kita lihat ini yang dot yang berwarna biru, ini adalah TB dengan DM. Yang warna putih ini adalah TB saja tanpa DM. Maka kita bisa lihat secara langsung, secara visualisasi dengan tanpa ada uji statistik apapun, kita bisa lihat bahwa pasien-pasien yang TB dengan DM itu usianya lebih tua di sebelah atas. Dan juga berat badannya atau body mass index-nya lebih tinggi. Gitu di sebelah kanan. Nah, ini akan lebih enak gitu kita melihatnya, ini tervisualisasikan secara langsung. Walaupun tetap bisa juga kita lakukan uji statistika dan kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, selain itu bisa juga bentuk tabel figure atau gambar yang lain adalah box plot. Kalau tadi scatter plot, ini adalah box plot di mana
garis yang paling atas ini adalah nilai numerik yang paling tinggi. Di sini nilai numerik mediannya. Median di sini, kemudian di sini adalah persentil 75%, dan di sini persentil 25. Dan yang paling bawah ini adalah nilai numerik yang paling rendah. Jadi ini box plot. Bisa juga kita pakai kalau kita memang mau membandingkan median, tapi ini lebih tervisualisasikan juga akhirnya dibandingkan dengan hanya kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian bagaimana membuat gambar yang baik? Sama sebetulnya seperti membuat tabel yang baik. Jangan lupa judul, ini tidak bisa yang mana yang bagus, tentu yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan, karena ini ada judul yang lebih jelas. Ini adalah konsentrasi DNA yang diukur menggunakan nanodrop dibandingkan dengan picogreen gitu ya. Maka tabel yang sebelah kanan ini lebih jelas. Kemudian jangan lupa aksisnya yang vertikal x-aksis dan y-aksisnya. Kalau di sini y-aksisnya kan kategorikal, tapi kalau di sini kan numerikal. Nah, ini pikogram per mililiter saja ini tidak jelas. Tapi kalau kita tuliskan di sini DNA concentration pikogram per mililiter, ini lebih jelas. Nah, selain itu, selain box plot, tadi ada scatter plot, ada box plot. Nah, sekarang ini dot plot. Dot plot juga bisa kita gunakan kalau kita ingin melihat datanya secara individual gitu ya. Kalau ini kan udah langsung median, persentil, dan angka tertinggi terendah. Kalau ini kita bisa lihat lebih jelas apa distribusi datanya itu seperti apa. Gitu, ini dot plot. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan juga adalah y-axis ya, y-axis. Kalau kita samakan skalanya, skala dari y-axisnya ini adalah 0, terus ini 0, 5.000, 10.000, ini jaraknya 5.000, 5.000, 5.000. Nanti ternyata gambarnya kok seperti ini gitu ya, jelek. Nah, tapi kalau kita buat ini y-axisnya ini logaritmik, misalnya jadi 1, 10, 100, berkali lipat 10, ternyata lebih terlihat gitu ya, lebih tervisualisasikan. Kalau kita lihat signifikansinya sama saja gitu kan p-value-nya. Tapi dengan begini, dengan kita menggunakan y-aksisnya ya, dengan cara seperti ini akan lebih terlihat, lebih bagus. Jadi untuk menggunakan gambar ini ada yang penting kita perhatikan. Yang pertama tentu kita harus menggunakan tipe gambar yang cocok untuk data kita. Kemudian kita gunakan aksis yang memang mewakili datanya. Kemudian batas-batasnya juga harus kita perhatikan. Kita coba buat yang cukup cukup menggambarkan datanya tapi juga kelihatan jelas gitu. Kemudian juga harus jelas ya, kalau kita mau menggunakan gambar ya harus gambar yang jelas. Kadang-kadang gambarnya biru muda, biru tua, kadang nggak kelihatan. Nah, itu nggak baik juga. Jadi perlu batasan yang jelas. Yang sering dipakai biru dan merah misalnya ya. Kemudian satuannya tadi, satuan yang nanti kita pakai juga di aksisnya, kemudian labelnya jangan lupa, judul gambarnya, dan juga kita perlu menggunakan kalau pada presentasi ini misalnya jangan dibikin presentasinya gambarnya kecil gitu kan ya, jangan dibikin gambarnya kecil tapi dipenuhin aja gitu selebar PowerPoint presentation itu dibesarin aja, digunakan space-nya, jangan dibuat datanya kecil, gambarnya kecil. Nah, selain itu di sini ada graph pathing. Kalau misalnya ingin coba membuat gambar-gambar dari data yang sudah kita punya, ini ada tutorialnya juga. Kalau misalnya bingung gitu gimana cara pakainya, ini relatif mudah dan juga ada free trialnya gitu. Untuk GraphPath bisa dicoba saja. Ya, terima kasih. Ini terutama untuk Dr. Bakti dan
Aryan van Laarhoven, ini sumber dari slide saya. Jika ada pertanyaan, mangga. Dari saya sekian dulu. Baik, terima kasih banyak Dr. Alit, bagus sekali presentasinya Dr. Alit dan Dr. Bakti. Silahkan saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh yuk silakan mumpung ada ahli-ahlinya di sini. Silakan Dr. Neni, mungkin ada pertanyaan, silakan yuk. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ada pertanyaan ke Dr. Bakti. Kalau misalnya kita punya clearance, etik clearance itu ya kan studi besar gitu ya. Terus setiap kali studi kecil itu kita pakai itu aja boleh atau kita harus bikin amandemen untuk studi kita gitu dok. Dan harus dicantumkan ya dok di methods itu setiap kali penulisan paper itu dok. Ya, kalau studi besar, kalau misalnya apa yang dianalisis dan dituliskan dalam paper itu masih dalam skopnya dari studi besar itu, tidak perlu bikin etik lagi. Contohnya kemarin kita bikin studi besar tandem ya. Studi besar tandem itu TB-DM. Kita di situ bikin berapa paper, mungkin ada lebih daripada 5 paper. Ada tentang karakteristik pasien DM, ada karakteristik pasien TB, ada outcome dari pasien TB-DM. Itu semuanya nggak perlu pakai etik lagi karena memang dari awal tujuannya adalah untuk melihat karakteristik dan outcome dan biomarker daripada pasien TB-DM. Jadi sampai ke lab pun juga tidak perlu etik lagi. Tapi seandainya kita punya ide lain sama sekali, misalnya kita pengen tahu genetic predisposition atau misalnya ada apa sih di DM-nya kok sampai dia jadi DM gitu, yang memang tidak ada hubungannya dengan TB gitu, dia dimasukkan ada suatu ide pertanyaan baru, itu sebaiknya pakai etik lagi gitu. Terus satu hal lagi, tidak semua jurnal mengharuskan kita menulis nomor etiknya. Kadang-kadang jurnal hanya perlu bilang bahwa kita punya izin etik gitu aja. Ya dilihat-lihat aja jurnal. Terima kasih Dr. Bakti. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Punten dok. Silakan. Punten dok, dengan Michelle dok. Silakan. Izin bertanya Dr. Raspati. Dok, saya ingin bertanya kalau untuk program REDCap tersebut apakah memang open source dapat digunakan oleh siapa saja atau harus ada persetujuan tertentu dari pihak REDCap-nya? Lalu saya coba mencari juga tadi seperti dokter sebutkan REDCap ini kan dikembangkan oleh Vanderbilt ya dok. Nah apakah nanti database-nya itu ada agreement tertentu gitu dengan pihak Vanderbilt seperti itu dok? Silakan Maksudnya Dr. data Alit. Silakan. Dan datanya aman atau enggak ya disimpan di situ gitu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang baik sekali. REDCap ini tidak open source ya, jadi tapi ada sebetulnya data-data tertentu yang dibuat open source oleh REDCap. Jadi misalnya data cohort kanker tertentu gitu, yang dia buat open source. Tapi kalau pada Dipusti sendiri itu tidak open source. Sebetulnya ini Dokter Bakti mungkin yang lebih tahu ya, Dok. Kemudian untuk apakah database-nya disimpan di mana itu saya rasa tergantung server ya, Dokter Bakti. Mohon maaf, mohon konfirmasinya, saya takut salah. Ya saya juga nggak gitu tahu sih. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai, institusi bisa daftar dan kita bayar minimal banget sedikit sekali. Tapi justru kita perlu bayar untuk manajemen database. Kadang-kadang si REDCap itu ada ininya, ada update-nya, dan update-nya itu
tidak selalu mudah untuk diperbaiki, sehingga kita perlu ahli statistik. Tapi orang kayak Evan itu bisa melakukan itu. Bayarannya sih nggak terlalu mahal. Kita sampai saat ini kayaknya nggak bayar deh. Hanya kita mesti bayar servernya. Kita bayar servernya dan kita bayar orang yang mengelolanya. Kadang-kadang kita harus update, kadang-kadang database-nya harus disimpan di mana, ada backup dan sebagainya gitu. Terus tentang safety daripada data dan Vanderbilt, apakah mereka akan minta royalti dan sebagainya, itu tidak pernah terjadi ya, dan harusnya sih tidak terjadi. Dan kita juga nggak pernah data kita dicuri sama siapapun juga untuk dipakai jadi paper. Dan di tempat kita ini yang sudah daftar itu adalah FK4. Jadi kita bisa minta akses lewat FK4. Nanti dipegang oleh timnya dari NIR, dari lantai 6. Lalu satu lagi Pusdi Infeksi Klinis juga kita punya account sendiri juga. Dan yang pasien COVID ini kita menggunakan account-nya Pusdi Infeksi Klinis ya. Tapi itu nggak susah untuk mendapatkan account. Jadi siapapun kalau punya sekelompok orang yang bikin account bisa langsung bikin account. Bisa saya tambahkan sedikit. Jadi sebetulnya itu free dari Vanderbilt-nya itu free kan ya penggunaannya, tetapi harus mendaftar dari satu institusi. Nah selama ini kalau yang di Unpad kita pakai, kita kan lewat tadi Dr. Bakti sampaikan di MIR. Untuk pribadi kita pakai sendiri tidak bayar. Nah Unpad pun sendiri mungkin ada kerjasama, jadi sehingga juga tidak. Nah tadi Dr. Bakti sampaikan yang bayar kan servernya. Nah, server untuk nyimpan data itu mungkin ya Dr. Bakti. Jadi kalau Michelle mau bikin penelitian, dengan penelitian itu ada di sini, silahkan itu bisa mendaftar untuk dapat passwordnya. Itu bisa lewat Evan. Jadi nanti lewat departemen, daftar dulu bahwa kita bikin penelitian apa, seperti apa, butuh apa gitu. Nah, terus nanti daftar. Bisa lewat ke fakultas sehingga nanti dapat password dan itunya, username-nya. Nanti dari situ bisa mulai kita kembangkan apa yang mau kita bikin di dalam data itu. Silakan itu bisa belajar nanti cara membuat tabel-tabel isinya itu apa saja, sehingga nanti pada saat pengisiannya itu gampang sekali gitu. Ya, jadi kalau misal mau bikin, silakan itu bisa belajar dari Pak Evan atau nanti bisa belajar di salah satu dari bagian infeksi atau di Pusdi Imunologi juga kita pakai itu. Terima kasih pertanyaannya. Izin menambahkan satu lagi dok mungkin. Iya silakan. Mengenai tadi datanya disimpan di mana, yaitu tadi tergantung servernya ya dok ya. Jadi kalau misalnya yang di FK Unpad memang servernya punya FK Unpad, jadi datanya disimpan di sini gitu. Selain itu Vanderbilt-nya juga selain untuk membuka account harus ada izin dari sana, juga pada paper biasanya kita cantumkan juga kita citasi. Jadi bahwa kita sebutkan bahwa ini data ini dikumpulkan menggunakan REDCap dan itu ada cara mensitasi REDCap itu ada dari Vanderbilt-nya. Jadi mereka akan mendapatkan kalau REDCap ini dipakai mereka dapat citasi gitu aja mungkin. Ya. Dok, terima kasih dok. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, kalau data-data kita simpan, kalau cuma sedikit mungkin kita bisa pakai Excel aja, silakan atau Google Form, itu kecil. Tapi kalau datanya sudah besar seperti COVID sekarang ini atau TBC, itu agak ribet kalau bisa pakai Google Form, sehingga tadi REDCap lebih user friendly. Tapi mungkin Dr. Ediana punya lebih besar lagi ya, big data. Itu bisa lebih besar lagi kalau memang perlu database, simpan database yang besar sekali. Karena kalau data kita di data REDCap terus terang aja kalau kita sudah ngumpulin terus kita mau ngolah, itu butuh orang lagi untuk perbaiki posisi, misalnya apa yang mau diolah tidak sesuai. Misalnya kita kumpul berdasarkan kunjungan gitu. Ternyata nanti mau diolah dalam kunjungan ke berapa gitu. Nah, itu akan susah sekali, butuh lagi ahli data untuk perbaiki datanya seperti sekarang sedang dikerjakan untuk COVID ini. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya dulu sebelum kita masuk ke break room? Atau Dr. Ediana mungkin mau tambahkan?
Ada ya? Ada lagi yang bertanya? Silakan yuk. Oke. Sudah nggak ada? Dokter Dewi ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau sudah nggak ada, kita masih punya waktu sekitar 45 menit. Mungkin kita boleh masuk ke dalam break room ya. Dokter Bakti masih ada yang mau ditambah sampaikan lagi? Nggak ada, silakan ke break room aja. Oke, kita masuk. Ada 4 grup hari ini ya. Kita masuk, silakan. Hari ini kita akan selesaikan aja PR-PR mungkin yang dari perjumpaan kita yang pertama sampai